Are you down for this? Baby, you're in the mood. We can take it to the moon. Just like a movie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Alis Londae dengan NIM 230305501032. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai mata kuliah epidemiologi gizi dengan materi konsep dasar timbulnya penyakit model roda atau well. Selamat menonton. Baik, sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu penyakit. Ya, definisi penyakit menurut Gold Medical Dictionary. Penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari sistem tubuh kita. Atau dapat dijelaskan secara singkat bahwasannya penyakit adalah kondisi abnormal pada tubuh yang mengganggu fungsi normal atau sistem organ tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak dapat bekerja dengan baik seperti seharusnya. Masuk pada topik pembahasan kita kali ini, saya membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Timbulnya Penyakit Model Roda atau well. Baik teman-teman, apa sih itu roda? Roda atau well adalah sebuah model yang digunakan dalam epidemiologi untuk menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu penyakit. Model ini memvisualisasikan hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai sebuah roda. Jika berbicara mengenai penyakit, maka penyebabnya adalah genetik atau keturunan, manusia, dan lingkungan. Model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor, yaitu inti genetik, manusia, dan lingkungan, dengan tidak mementingkan pentingnya agen. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat sebuah lingkaran, yang dimana lingkaran ini digambarkan sebagai sebuah roda atau roda penyakit. Roda penyakit ini memiliki 4 poin utama. Yang pertama yaitu ada dalam lingkaran terkecil terdapat inti genetik. Peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Kemudian, lingkungan sosial. Peranan lingkungan sosial lebih besar dari lainnya pada stres mental, dan ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria, dan terakhir yaitu ada lingkungan fisik. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Komponen utama roda atau well. Yang pertama ada pusat roda, yang dimana pusat roda ini adalah sebagai host. Host adalah makhluk hidup yang dapat terinfeksi oleh agen penyakit. Faktor-faktor yang termaksud dalam pusat roda antara lain yang pertama itu ada genetik. Genetik atau faktor keturunan atau faktor bawaan yang membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit tertentu seperti penyakit diabetes. Yang kedua itu ada faktor usia. Faktor usia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti sistem imun melemah. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan terkena penyakit. Selain itu, pola hidup yang tidak sehat dapat mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko penyakit pada semua usia. Oleh karena itu, untuk menghindari terkena penyakit, kita harus menerapkan gaya hidup yang sehat dan melakukan pemeriksaan secara rutin, sehingga dapat memperlambat proses penuaan dan mengurangi risiko terkenanya penyakit.
Faktor yang ketiga yaitu ada jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini memang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi risiko terkenanya penyakit. Namun, dengan memahami faktor-faktor risiko dan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat mengurangi risiko tersebut. Yang keempat ada faktor status imun, yang dimana faktor status imun ini adalah kekuatan sistem kekebalan tubuh seseorang sangat menentukan kemampuannya melawan penyakit. Faktor kelima yaitu faktor perilaku kesehatan. Faktor perilaku kesehatan ini yaitu perilaku hidup sehat dapat menghindari terkena penyakit, sedangkan perilaku hidup tidak sehat dapat meningkatkan risiko terkena penyakit. Komponen yang kedua adalah ban roda atau lingkungan, yang dimana lingkungan ini meliputi segala sesuatu di sekitar individu yang dapat mempengaruhi kesehatan. Faktor-faktor environment meliputi lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Lingkungan fisik yaitu kondisi lingkungan seperti iklim, cuaca, geografis, dan populasi udara. Lingkungan biologis seperti agen penyebab penyakit seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Dan faktor terakhir yaitu faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor sosial seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan dukungan sosial. Mari kita bahas contoh kasus demam berdarah denggi atau DBD di sebuah perkampungan. Dalam konsep roda well atau sering disebut roda penyakit, konsep ini membantu kita untuk memahami faktor-faktor yang saling terkait dan mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Yang pertama ada agen. Agen adalah penyebab penyakit. Dalam kasus DBD, agennya adalah virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berkembang biak dengan cepat di genangan air bersih seperti bak mandi yang tidak ditutup, vas bunga, atau ban bekas yang tergenang air hujan. Yang kedua ada host. Host atau makhluk hidup yang ditumpangi penyakit. Dalam hal ini, host adalah masyarakat perkampungan yang rentan terhadap virus denggi, terutama anak-anak. Masuk pada lingkungan. Lingkungan adalah kondisi sekitar yang mendukung penularan penyakit. Ini termasuk lingkungan fisik, yang dimana lingkungan fisiknya ini musim hujan mengakibatkan genangan air. Musim hujan yang panjang menyebabkan banyak genangan air, menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Suhu yang hangat dan lembab juga mendukung pertumbuhan nyamuk. Masuk pada lingkungan biologis. Lingkungan biologis populasi nyamuk Aedes aegypti sangat tinggi di kampung tersebut. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Masyarakat kurang peduli dengan kebersihan lingkungan. Banyak rumah yang memiliki tempat penampungan air terbuka dan kebiasaan membuang sampah sembarangan juga masih sering terjadi. Bagaimana roda well membantu memahami kasus DBD? Dengan memahami konsep roda well, kita dapat melihat bahwa wadah demam berdarah denggi di kampung tersebut terjadi karena adanya interaksi kompleks antara agen, host, dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan yang komprehensif, yaitu yang pertama kita harus mengendalikan agen dengan cara melakukan fogging untuk membunuh nyamuk dewasa, dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin dan menggunakan obat nyamuk. Cara yang kedua yaitu melindungi host. Melindungi host dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan kelambu saat tidur, dan segera membawa penderita DBD ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga itu ada memodifikasi lingkungan dengan cara menguras bak mandi secara teratur, menutup penampungan air, dan membuang sampah pada tempatnya.
Jadi, konsep roda well memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya demam berdarah denggi. Konsep ini kita dapat merancang strategi pencegahan dan pengendalian demam berdarah denggi yang lebih efektif. Pencegahan penyakit dalam pemahaman model roda well. Pencegahan penyakit dalam model roda well berfokus pada interaksi antara host, pejamu, agen, penyebab, dan lingkungan. Pencegahan ini mencakup 3 poin. Yang pertama itu ada poin identifikasi faktor penyebab. Dalam identifikasi faktor penyebab ini mencakup 3 poin lagi, yaitu agen, host, dan lingkungan. Dalam faktor agen, kita harus mengidentifikasi jenis mikroorganisme atau faktor yang dapat menyebabkan penyakit seperti virus, bakteri, atau bahan kimia. Faktor kedua dalam identifikasi faktor penyebab yaitu ada faktor host, yaitu analisis karakteristik individu atau populasi yang mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit, termasuk faktor genetik, usia, dan kesehatan dan status kesehatan. Yang ketiga itu ada identifikasi faktor penyebab lingkungan. Evaluasi kondisi lingkungan fisik, sosial, dan biologis yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit seperti sanitasi, kualitas air, dan kepadatan penduduk. Pencegahan kedua yaitu ada intervensi lingkungan, di mana dalam intervensi lingkungan ini kita harus memperbaiki sanitasi. Perbaiki sanitasi untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang baik dan air bersih untuk mengurangi risiko infeksi. Yang kedua yaitu ada pengendalian vektor. Pengendalian vektor ini mengimplementasikan program pengendalian vektor untuk mengurangi interaksi antara host dan agen penyebab, seperti pengendalian nyamuk untuk penyakit malaria. Dan intervensi lingkungan yang ketiga yaitu ada edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat merupakan hal yang penting karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko dan cara pencegahan penyakit melalui kampanye kesehatan. Seperti datang ke sekolah-sekolah begitu. Dan yang pencegahan terakhir yaitu ada memotong rantai penyebab. Memotong rantai penyebab dapat dilakukan dengan vaksinasi, terus itu pengawasan kesehatan, dan intervensi dini. Poin pertama yaitu vaksinasi. Kita harus melakukan imunisasi untuk mencegah infeksi oleh agen penyebab tertentu. Yang kedua yaitu ada pengawasan kesehatan. Memantau dan mengendalikan faktor risiko yang dapat memicu penyakit seperti pola makan yang buruk atau kurangnya aktivitas fisik. Dan yang terakhir yaitu ada intervensi dini. Intervensi dini ini mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan secara dini untuk mencegah perkembangan penyakit lebih lanjut. Slide terakhir adalah kesimpulan, yang dimana jika sudah terlihat kesimpulan bertanda bahwa presentasi telah selesai. Sebelum saya menutup presentasi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi konsep dasar timbulnya penyakit model roda well. Model roda well adalah konsep yang menyajikan gambaran yang holistik, yang dimana holistik ini melihat penyakit dari berbagai perspektif dan dinamis tentang penyebab penyakit, sehingga kita dapat melihat penyakit bukan hanya dari satu akibat, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang kurang dan sekiranya kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf dan mohon kritiknya untuk lebih membangun saya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.